Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiri Sanusa Putra, kelas T3B, NPM 180304033. Di sini saya akan menyampaikan proposal tugas akhir KTK tingkat saya, yaitu yang bernama Mbak Rafika Dewi. Mbak Rafika Dewi membuat proposal TA yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Hybrid PV Grid menggunakan PLC atau Programmable Logic Controller untuk penyiraman tanaman bayam. Oke, langsung saja kita ke abstraknya ya. Di abstrak, jadi itu penulis berpikiran itu pengembangan di bidang teknologi semakin pesat ya, menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah sebuah pekerjaan dan efektivitas waktu, sehingga penulis memiliki pemikiran untuk membuat alat penyiraman otomatis tanaman bayam yang menggunakan sistem penyiraman otomatis, yaitu PV dan grid dengan sistem hybrid. Sistem hybrid adalah gabungan atau integrasi antara dua atau lebih pembangkit listrik dengan sumber energi yang berbeda. Sistem hybrid pada alat ini tuh menggunakan PV atau photovoltaik 50 W dan grid PLN untuk menyuplai energi pada sistem penyiraman tanaman bayam. Sistem hybrid ini akan diatur oleh persaklaran otomatis atau ATS, Automatic Transfer Switch, yaitu proses pemindahan penyaluran dari penyulang atau sumber listrik ke suatu sumber listrik yang lain secara bergantian menggunakan pemrograman PLC. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke bab 1 ya. Ya, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bayam termasuk sayuran yang sangat kaya nutrisi dan kandungan rendah kalori, namun sangat tinggi vitamin dan mineral. Bayam juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Dengan manfaat bayam yang begitu besar, sehingga proses penyiramannya pun harus diperhatikan agar menghasilkan bayam yang berkualitas. Pada proses penyiraman tanaman bayam seringkali dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan bahkan lupa untuk menyiramnya. Oleh karena itu, penulis membuat sistem penyiraman bayam secara otomatis agar proses penyiraman bayam dilakukan secara rutin, sehingga mempermudah sistem penyiraman yang selama ini dilakukan secara manual dan dapat meningkatkan efisiensi waktu selama proses penyiramannya. Alat penyiraman tanaman otomatis umumnya itu menggunakan sumber energi komersial, yaitu fosil, sebagai bahan bakarnya, dan sumber energi ini lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, pada alat penyiraman ini digunakan itu sumber energi PV dan grid, yaitu sumber energi hybrid yang memanfaatkan energi surya sebagai sumbernya. Jadi alat ini tuh menggunakan energi surya sebagai sumbernya dan grid dari PLN. Ya, selanjutnya itu rumusan masalahnya. Jadi itu penulis mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana cara membuat rancangan bangunan sistem hybrid. Jadi itu di sini itu cara membuat rancangan bangunan sistem hybridnya. Yang kedua, bagaimana cara membuat sistem persaklaran otomatisnya atau automatic switch dan mengatur penyiraman tanaman bayam menggunakan PLC. Selanjutnya itu batasan masalahnya. Begini batasan masalah yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama, jenis tanaman yang digunakan adalah bayam hijau. Yang kedua, menggunakan PV 50 W dan menggunakan sumber energi listrik dari PLN. Yang ketiga, menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC, yaitu dengan tipe Omron CP1E N20DR-D dengan software CX Programmer. Yang keempat, menggunakan pompa sebagai media penyaluran air untuk proses penyiramannya. Ya. Yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat.
Pembuatan rancangan bangunan sistem hybrid PV grid menggunakan PLC atau programmable logic controller. Itu untuk penyiraman tanaman bayam itu bertujuan untuk mempermudahkan proses penyiramannya dan meningkatkan efisiensi waktu. Jadi tujuan pembuatan alat ini itu seperti itu ya, untuk proses penyiraman dan meningkatkan efisiensi waktunya. Dan metodologinya ya. Metodologi dari yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, proposal ini, yaitu yang pertama studi lineatur atau penulisan tugas akhir menggunakan data-data pendukung yang diperoleh dengan suatu metode mengumpulkan data yang valid. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data-data yaitu dengan cara mempelajari jurnal-jurnal atau yang mendukung penelitian. Di dalamnya terdapat lineatur terkait penulisan serta hal-hal yang mendukung pemrograman PLC. Yang kedua itu metode observasi ya. Metode ini itu penelitian dengan mempelajari komponen-komponen yang akan digunakan, memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan pengembangan alatnya. Selanjutnya yang ketiga itu perancangan dan pembuatan sistemnya. Metodenya merupakan tahap perancangan seperti peletakan komponen, pemrograman PLC, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengujian alatnya setelah jadi. Yang kelima, metode tanya jawab dengan petani penanam padi, bagusan yang manual apa yang otomatis, seperti itu. Yang keenam itu penyusunan laporannya. Dan yang selanjutnya itu sistematika penulisan, menyatakan berbagai struktur buku yang dibuat dan menjelaskan apa isi tiap bagian atau babnya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.